Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat? Mana senyumnya? Allah, itu cabe. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya Bubi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu. Inilah dia Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Kita absen dulu Bu ya, jangan lupa senyumnya untuk pemirsa di rumah, untuk keluarga di rumah. Gimana coba senyum lagi gimana? Alah. Yang pertama dari Majelis Ta'lim Baitur Rahman Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Ta'lim Miftahul Jannah Comal Pemalang. Selanjutnya Majelis Taklim BKMM Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Al-Hidayah Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak boleh berdiri silakan. Ucapkan salam dulu Pak, silakan. Assalamualaikum. Ucapin salam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu terima kasih sudah hadir di Siraman Kolbu, Bapak-bapak juga. Terima kasih juga oleh-olehnya, mudah-mudahan berkah untuk kita semua ya. Amin. Mas Dracula makan ikan teri. Makannya berdua sama Mbak Kunti. Tak perlulah kita merasa iri. Karena iri bisa merusak hati. Tema kita di Siraman Kolbu pagi hari ini adalah mengapa hati ini masih merasa iri. Ya, kenapa masih merasa iri hati ini? Selanjutnya kita akan dengarkan tausiah dari Pak Ustadz Danu. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Tema kita mengapa hati ini masih merasa iri. Ini biasanya tetap masih menyelimuti pada diri kita. Saya terutama yang di sini. Barangkali juga ibu-ibu, bapak-bapak, juga pemirsa di rumah. Iri ini biasanya selalu ada. Tapi rata-rata ya, orang itu iri biasanya persoalannya adalah masalah harta atau rizki. Itu biasanya seperti itu. Kalau yang diirikin tentang masalah harta atau rizki, belajarlah untuk tidak. Tapi kalau iri terhadap orang lain karena ibadahnya, karena amal solehnya, karena akhlaknya yang baik, iri untuk menginginkan agar seperti beliau, boleh, silakan. Iri untuk menjadi penghafal Quran, boleh, silakan. Tetapi nanti kalau sudah jadi penghafal Quran, ya belajar untuk tidak ujub, tidak riya. Karena bagaimanapun juga, kalau memang itu ada, tetap habis nanti amal solehnya. Habis, ya. Nah, iri yang tidak boleh itu tentang masalah harta, ya, rizki. Umpamanya, saya iri sama Mas Bobi karena istrinya, apa ya enaknya ya? Jangan Mas Bobi, Iya, sama saya, Cak Sobri. sama intinya adalah kalau iri untuk masalah harta jangan. Kenapa? Nih, kalau kita memang mengakui sesuatu yang terjadi itu atas izin Allah, yaitu la haula wala quwata illa billah. Camkan makna itu, camkan bahwa semua terjadi itu atas izin Allah. Berarti seseorang diberi rezeki juga atas izin Allah. Jangan membiarkan nafsu, masalah harta atau rezeki ingin banyak. Karena itu bisa melenakan kita sendiri. Karena apa? Karena memang itulah yang harus kita ketahui dan harus kita sadari. Harta tidak dibawa mati. Ya, kalau kita iri tentang ibadah seseorang yang baik di hadapan Allah Ta'ala, boleh untuk belajar lebih baik.
iri dengan akhlak seseorang yang sangat baik, boleh kita mengiri untuk menjadi sesuatu yang baik. Betul. Tetapi kalau iri masalah dia punya mobil, kita belum, janganlah. Ya. Semua yang terjadi atas izin Allah, nggak usah kita yang muslim, yang belum muslim pun kalau mamanya dia rezekinya besar. Katanya kalau kita mau kaya baca surat ini terus menerus. Dia belum muslim, nggak pernah baca apa-apa kaya. Nah, Kan banyak yang begitu, Iya. nggak usah diiriin yang begitu. Nah yang menginginkan dunianya, ingin kaya, ingin punya mobil, ingin rumah dengan membaca itu duniawi. Jangan, kita hidup selamanya itu di akhirat, kok malah nyari dunia. Haduh. Ya, kalau baca sesuatu niatnya kan Allah Ta'ala. Apalagi ada tuntunan dalam Quran niatnya satu lillahi ta'ala. Itu akan menjadi obat hati kita. Oh ya yang penting saya niatnya lillahi ta'ala. Hidup di akhirat lebih kekal daripada dunia. Saya yang penting sudah ikhtiar lillahi ta'ala. Nanti Allah itu mau memberikan rezeki kepada saya. Pasti ada porsinya. Kalau memang saya itu dianggap oleh Allah Ta'ala bisa amanah dengan rezeki-rezeki yang besar. Bisa diberi yang besar. Tapi kalau enggak ya jangan ngiri. Emang segitu. Ya, kita belajar kalau iri untuk persoalan ibadah, monggo. Ada kerang alam di sini nggak taunya ya. Betul ya Bu? Betul, langsung betul. Kerang alam. Kerang alam. Arek Malang maksudnya. Dibalik. Karena saya pernah di Malang jadi tahulah. Iya. Tapi rahasia saya di mana. Yes. Mudah-mudahan ini bisa nanti saya teruskan lagi ya. Amin. Nanti ditulis lagi Pak Ustadz ya. Insya Allah. Luar biasa sekali. Jangan kita pernah merasa iri sama apa yang orang lain miliki, terutama harta. Ntar tiba-tiba kalau misalkan orang lain tuh hartanya banyak karena pesugihan, ayo. Masa kita mau ngikutin juga ya Bu ya? Jadi iri terhadap perkara ibadah. Ya kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Luar biasa ini ibu-ibu masih semangat semuanya Bu ya. Sejukkan hati, mudah-mudahan Siraman Kolbu ini bisa menyejukkan hati kita semua, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, lanjut lagi tema kita, mengapa hati ini masih merasa iri? Silakan Pak. Iya. Ibu-ibu, bapak-bapak, juga pemirsa di rumah kita harus pahami bahwa semua yang terjadi atas izin Allah. Ya. Jadi kalau kita itu masih ada hati iri terhadap sesuatu yang bentuknya kebendaan, itu jangan. Ya jangan sekali-sekali lah. Ya kalau sekali langsung istighfar. Ingat ya istighfar itu kunci untuk memutus kesalahan dan dosa-dosa kita. Karena kita harus tahu, oh iya ya Allah yang memberi, ya cukup seperti itu. Oh iya ya Allah yang memberi, cukup. Malah kalau memang itu saudara kita, ya cukup. Ikuti dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. La haula wa la quwata illa billah. Itu harus seperti itu. Karena dengan begitu hati kita itu akan tenang terus menerus. Nggak ada yang akan menggeserkan. Ada orang-orang itu iri itu lucu. Iri punya istrinya 2, ada yang 3. Kemudian dia saking irinya dia nikah lagi. Hanya karena iri. Hanya karena iri. Lucu ya Pak Ustadz ya. Iya ya itu ya janganlah iri kok istri itu gimana. Satu dimakan dibrakot nggak habis-habis. Iya nggak usah yang seperti itu ya. Jadi intinya adalah kalau iri kita tentang ibadah, monggo. Iri kenapa dia itu rajin di masjid, monggo silahkan, ayo kita ikutin. Iri umpamanya dia yang kan ibu-ibu punya fans masing-masing kan para ustadznya. Oh dia seperti ini, monggo silahkan. Nah itulah yang harus kita kejar. Jadi bukan hanya cuma ilmunya yang kita tangkap, jangan. Ya, tapi kerjakan apa yang dibilangkan oleh para ustadz, apa yang diberitahukan oleh para ustadz itu kerjakan satu demi satu. Itu akan menjadi amal soleh dan akhlaknya insya Allah karimah. Insya Allah ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan jembatan bagaimana kita jangan iri dengan seseorang. Janganlah kita belajar untuk tidak. Tapi kalau memang mau ikhtiar yang baik karena Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan untuk mendapatkan rizki-rizki yang halal dan thayyib. Allahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Selanjutnya
Masih ada yang memberikan tausiah kepada kita semua seputar tema kita pagi hari ini. Siapa? Ustadz Zaki Muhammad, tepuk tangan. Mustafa balik qasidan Waqfir lana mamma ya wasi'al karami. Waqfir lana mamma ya wasi'al karami. Terima kasih ibu-ibu. Nah ini berbicara masalah mengapa hati ini masih merasa iri. Saya jujur aja saya merasa iri sama Pak Ustadz Zaki. Jujur aja Bu. Saya iri lihat pecinya bagus. Ya. Insya Allah. Boleh kredit. Bisa aja Pak Ustadz. Pak Ustadz, tema kita mengapa hati ini masih merasa iri. Langsung? Oke, langsung aja ya. Mangga, Pak Ustadz. Ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, Ya, lebih lebih bagus. Ibu. Udah siap? Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Tasik. Pulangnya membeli labu. Kalau mau akhlaknya jadi baik, sering-sering nonton Siraman Kolbu. Tepuk tangan dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa ala ali sayyidina Muhammadin sayyidil mursalina imamil mu'minina wal muttaqin wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan guru kita yang selalu insya Allah saling dicinta oleh kita semua. Wabil khusus Ustadz Danu, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat wal. Begitu juga MC kita Bang Bobi Maulana yang semakin luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan selalu istiqomah dalam Islam, iman wal ihsan. Dan juga seluruh jamaah Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu. Salah satu penyakit yang banyak menghinggapi hati manusia adalah penyakit iri hati dan deng. Gak boleh lihat orang lain sen, gak boleh lihat orang lain bahagia, hidupnya jauh daripada bersyukur. Bahkan saking iri dan dengki sama tetangga kadang-kadang menghalalkan segala cara. Dia cari-cari kesalahan orang lain. Ada yang begitu? Mana orangnya? Insya Allah di sini mah nggak ada. Nggak ada satu. Bu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ayat ini mengajarkan kepada kita jangan suka mencari keburukan orang lain. Jangan suka menggunjing antara satu dengan yang lain. Jangan suka iri, apalagi dengki. Ini kadang-kadang kita kebanyakan iri ngomong sama suami. Bang, noh lihat tetangga udah punya kompor baru, abang kapan? Bang, tetangga udah punya kulkas baru. Bang, tetangga udah punya motor baru. Bang, tetangga udah punya mobil baru. Abang, Kak. Akhirnya kata suaminya, tenang, itu tetangga baru punya mobil satu. Nanti abang beliin 5. Ya nggak usah ngisi bensin. Mobil apa bang? Mobilan. Yang penting judulnya mobil bah. Orang yang suka iri,
Orang yang suka dengki dengan kebahagiaan orang lain, itu tandanya yang pertama, hati dan lisannya kurang berzikir kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, hidupnya jauh daripada mensyukuri nikmat Allah. Orang kalau udah sering zikir, mensyukuri apa yang telah Allah berikan, insya Allah rezekinya, segala sesuatunya dicukupkan oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar daripada penyakit iri dan dengki. Haji Hasan ke Jatiasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya Bang Markum dompetnya jatuh biasanya. Tapi tadi bener nih, Haji Hasan ke Jatiasi. Beli telur asin. Benar sekali Pak Ustadz, kesimpulan dari tausiah Ustadz Daru dan Ustadz Zaki adalah jangan pernah kita merasa iri kepada hal yang sifatnya duniawi.